Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai soal UAS Unfact tahun 2019. Mungkin pada video ini saya akan menjelaskan dengan singkat. Untuk file dari soal dan jawaban UAS Unfact ini bisa diakses pada link di bawah video ini. Jadi langsung saja. Nomor 1, jika f merupakan suatu vektor dengan komponen i, j, dan k, hitunglah integral garis dari f.tr sepanjang lintasan C berikut. Ya, untuk A, lintasannya garis lurus dari 000 ke 200, kemudian garis lagi dari 200 ke 220, kemudian garis lagi dari 220 ke 222. Untuk yang B, itu lintasannya garis lurus yang menghubungkan 000 ke 111. Ya, ini jadi jawab ya. Untuk lintasan yang pertama itu garis dari ini, garis ini, untuk C2 nya itu garis ini, C3 nya yang ini. Untuk F tadi diketahui soal, untuk daerahnya itu seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Integral garis f.dr sama dengan f nya dimasukkan, didotkan dengan dr nya. Jadi untuk dot itu komponen i dikalikan dengan i, lalu i nya itu sama dengan 1 ya, jadi 1. Kemudian j dan k nya juga sama, dikalikan dengan komponen j, k dikalikan dengan komponen k, dengan k nya itu menjadikan 1, sehingga nilainya itu menjadi seperti ini. Untuk integral garis yang pertama itu dari 0 sampai x nya itu untuk dari 0 sampai 2. Untuk y dan z nya itu bernilai tetap yaitu 0, tidak mengalami perubahan, sehingga dy dan dz nya bernilai 0. Untuk integralnya tinggal dimasukkan saja, karena dy dan dz nya bernilai 0, jadi ada tinggal komponen x nya saja, kemudian y dan z nya dimasukkan nilai 0, sehingga ketemu nilainya 0. Untuk garis yang kedua, untuk x nya tetap yaitu bernilai 2, sehingga ada x nya 0. Untuk y nya itu dari 0 sampai 2, z nya tetap yaitu 0, sehingga tidak memiliki nilai dz. Jadi kemudian tinggal masukkan saja ke rumus awalnya, dx dan dz nya itu bernilai 0, sehingga hanya memiliki min 14y dy ini saja. Kemudian karena y nya berubah, jadi y nya dibiarkan saja untuk diintegralkan dari 0 sampai 2, kemudian diintegralkan terhadap y, jadinya min 7y kuadrat, kemudian dimasukkan nilai 2, ketemunya negatif 28. Untuk garis yang ketiga, x dan y nya tetap yaitu bernilai 2, sehingga dx dan dy nya bernilai 0. Untuk z nya itu berubah dari 0 sampai 2, kemudian dimasukkan saja ke rumus yang ini, dx dan dy nya bernilai 0, sehingga hanya memiliki 20xy dz. Untuk x dan y nya itu masukkan nilainya 2, kemudian integralkan terhadap z, hasilnya ketemunya 160 ini. Kemudian untuk menjumlah ketiganya tinggal ditambahkan saja, 0 dikurang 28 ditambah 160, hasilnya itu 132. Untuk yang B, lintasan itu dari 000 ke 111 ya. Ini karena yang berubah ada komponen x, y, dan z nya, sehingga untuk memudahkan maka menggunakan dirubah jadi persamaan parametrik ya, menggunakan fungsi waktu. Jadi misalkan dulu t nya itu dari 0 sampai 1, kemudian x nya itu kita misalkan menggunakan persamaan garis yaitu at plus b. Jadi saat t nya 0, x nya bernilai 0 saat t, sehingga dimasukkan saja b nya itu bernilai 0. Saat t nya bernilai 1, x nya itu bernilai 1, dimasukkan saja sehingga ketemunya a nya 1. A dan b dimasukkan ke persamaan awalnya sehingga ditemukan t untuk fungsi x nya. Dengan cara yang sama juga y dan z nya itu bisa dicari, ketemunya nilainya t. Untuk f nya sama seperti yang a tadi, tapi di sini kita ubah menjadi fungsi waktu dengan cara x, y, dan z nya kita masukkan dari persamaan tadi kita cari, jadi seperti ini. Untuk r nya itu
menggunakan X fungsi T kali I ditambah Y fungsi T kali J ditambah Z fungsi T kali K. Jadi tinggal masukkan saja X, Y, dan Z nya dari rumusan dari persamaan tadi. Kemudian kita cari turunannya terhadap T. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengintegralkan ya. Jadi integral f dot dr itu bisa juga sama dengan fungsi integral dari fungsi t didotkan dengan turunan dari dr, turunan dari r terhadap waktu, kemudian diintegralkan terhadap t. Jadi tinggal masukkan saja f fungsi t nya ini, kemudian didotkan dengan dr per dt nya. Cara yang sama itu komponen i dikalikan komponen i, kemudian i nya hilang atau menjadi 1 dikalikan dengan 1, j dikalikan j, begitu juga dengan k, sehingga ketemu hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal dikurangkan saja dari jumlah, kemudian diintegralkan. Setelah diintegralkan dimasukkan nilai 1, t nya sama dengan 1 dimasukkan, temunya itu nilainya 2,66. Ya, lanjut nomor 2. Hitunglah integral garis a dot dr dengan a merupakan vektor yang memiliki komponen i dan j yang ada variabel x dan y-nya, dan c merupakan kurva seperti nampak pada gambar di bawah. Jadi sini kurvanya kurva tertutup ya, kita bisa menggunakan dengan teorema Green. Jadi dari 00 ke 11 dengan lintasan y sama dengan x kuadrat, lalu balik lagi ke 00 dengan y sama dengan akar x. Dengan rumus teorema Green kita bisa mencari, pertama kita tentukan dulu nilai turunan A2 terhadap X, lalu kita cari turunan A1 terhadap Y, lalu kita juga definisikan batasannya itu R nya. Untuk mencari A1 dan A2 nya kita bisa lihat dari fungsi vektor A. Jadi A1 itu adalah variabel yang memiliki komponen I nya, untuk A2 nya suatu komponen yang memiliki variabel yang memiliki komponen J nya itu A2. Kemudian A1 itu kita turunkan terhadap Y, A2 turunkan terhadap X. Untuk turunan A1 terhadap Y kemudian 0, untuk turunan A2 terhadap X ketemunya 1. Kemudian kita definisikan batasannya atau R-nya. Untuk X-nya itu dari 0 sampai 1 ya di sini. Untuk Y-nya itu kita harus menyangkut variabel X-nya. Jadi untuk yang bawah ini Y sama dengan X kuadrat, jadi yang integral dari bawah ke atas kan, ini Y sama dengan X kuadrat ya, yang di atas itu akar X. Jadi dari X kuadrat sampai ke akar X. Kemudian kita masukkan saja nilainya yang tadi di 1 kurang 0. Nah, kemudian kita integral dulu terhadap Y, sehingga nilai akhirnya tidak ada variabel lagi. Jadi kita integral terhadap Y dulu, ketemu Y, habis itu kita masukkan nilainya, batasannya jadi akar X min X kuadrat, kemudian diintegralkan lagi terhadap X, ketemunya seperti ini. Lalu dimasukkan 1 ya, X nya, ketemunya sepertiga. Untuk nomor 3, dengan menggunakan teorema Green, hitunglah integral garis dari a dot dr jika A merupakan vektor yang memiliki komponen I dan J, dengan C merupakan kurva seperti nampak pada gambar di bawah. Nah, ini kurvanya kurva tertutup juga ya, tetapi lintasannya berbeda. Jadi kita cari dulu persamaan bawah dan atasnya ini dengan cara mencari dengan persamaan garis ya ini. Jadi kita tentukan dulu gradiennya atau M dari nilai Y akhir kurang Y awal per X akhir kurang X awal. Untuk yang C1 ini ketemuan gradiennya 1. Lalu 1 ini dimasukkan ke sini ke persamaan awal, kemudian X-nya ketika Y-nya ketika X-nya 0 itu benar 0 kan. Jadi C-nya itu benar 0. Setelah itu kita dapatkan Y sama dengan X. Untuk yang C3 kita bisa cari seperti yang tadi. Walaupun ini dari atas ke bawah ya, tapi kita bisa tentukan sama saja ya.
bisa kita anggap y akhir itu bernilai 4 ya. Untuk x akhir bernilai 2. Jadi sehingga gradiennya itu 2. Jadi kita masukkan saja seperti yang tadi, ketemu y sama dengan 2x. Jadi kita mencari integral garis ini dengan teorema Green. Jadi kita cari dulu A1 nya, A1 yang memiliki komponen I yaitu yang ini. Kemudian kita turunkan terhadap Y, temunya 4. Untuk kita cari yang A2 itu yang ini, diturunkan terhadap X, ketemunya itu 2. Untuk batasannya tadi kita cari, untuk X nya dari 0 sampai 2. Untuk Y nya itu yang batasan bawah ini, itu X, yang kemudian sampai ke batasan yang atas itu 2x. Nah kemudian nilai-nilai kita masukkan saja. 2 kurang 4, kemudian kita integral lagi, integralkan sama seperti yang nomor 2 tadi, terhadap y dulu. Setelah diintegralkan, masukkan nilai batasannya, ketemunya seperti ini, kemudian dikurangkan jadi dapat min 2x, kemudian diintegralkan lagi terhadap x, ketemunya min x kuadrat, kemudian masukkan lagi nilai 2, ketemunya adalah min 4. Ya sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.